Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa saat lagi dengan saya Galuh Bayu Argi. Dengan kali ini kita bertemu di mata kuliah Geografi Pertanian di pertemuan kedua setelah pembukaan kemarin, dan ini pemberian materi yang pertama untuk mata kuliah Geografi Pertanian ini. Oke, langsung saja kita akan lihat apa itu geografi pertanian, bahwa di sini akan kita bahas berikutnya di slide pertama ini. Oke, sebelum kita melihat geografi pertanian, saya jelaskan dulu pengertian pertanian dalam arti yang sederhana sebelum di pertemuan-pertemuan nanti akan kita bahas lagi secara lebih kompleks. Dan di sini saya menjelaskan mendefinisikan secara umum bahwa kita melihat ada beberapa istilah dalam pertanian di sini. Pertama, seringkali kita dengar dalam bahasa Indonesia pertanian merupakan suatu upaya manusia atau aktivitas manusia atau usaha manusia dalam memproduksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan pangan tentu saja. Dan ini bisa jadi untuk kebutuhan diri sendiri, nanti akan saya jelaskan bagaimana orientasi subsisten, dan juga sebagai komoditas yang mungkin nanti kemudian akan didistribusikan atau diperdagangkan. Dan kalau dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa serapannya, kita sering istilah pertanian ini kita sebut kita sering menyebutkan agrikultur dan juga farm atau agriculture atau farming. Nah, di sini ada sedikit perbedaan atau ada sedikit perbedaan istilah di sini, bahwa agrikultur merupakan pertanian dalam konteks penyediaan bahan pangan dari aspek tanaman pertaniannya. Jadi dia lebih ketersediaan bahan pangan yang khusus untuk yang dihasilkan oleh hasil dari bercocok tanam atau komoditas bahan pangan yang dari tanaman. Sementara istilah farming atau farm itu pertanian dalam konteks penyediaan atau dalam usaha atau aktivitas upaya manusia dalam menyediakan bahan pangan, namun tidak hanya dari bercocok tanam, namun juga peternakan dan perikanan. Makanya sering kita dengar istilah pertanian terpadu atau integrated farming. Jadi upaya atau usaha pertanian, usaha untuk memproduksi atau penyediaan bahan pangan itu. Jadi selain memiliki sawah, kebun, lalu peternakan ataupun juga perikanan serta pengolahannya dan lain sebagainya. Nah, ini akan cenderung lebih disebut farming atau farm. Ini mengenai istilah pertaniannya. Lalu kemudian ketika kita melihat pertanian dalam konteks kajian geografi di sini, kita dapat melihat bahwa sejauh ini objek material dari kajian atau studi geografi ini adalah secara fisik kita melihat dari mulai bagian-bagian geosfer. Di sini kita pelajari semua, mulai dari atmosfer, udara, cuaca dan iklim, hidrosfer atau air dan seluk-beluknya, biosfer mengenai vegetasi dan juga faunanya atau flora dan fauna. Lalu kita pelajari juga mengenai bagaimana manusianya dalam arti konteks antroposfer. Di sini manusia dan kebudayaan, juga aktivitas sosialnya dan lain sebagainya. Kemudian kita bergerak ke bawah lagi, kita mempelajari pedosfernya dalam arti lapisan tanah dan juga lapisan-lapisan bagian dari batuannya atau litosfer. Nah, namun ini semua tidak ada yang membatasinya dalam arti paradigma atau objek formalnya. Untuk mengkajinya kita menggunakan, untuk khusus geografi ini, menggunakan pendekatan keruangan
spasial, kewilayahan, dan juga kelingkungan. Dan di sinilah yang membedakan dengan hal lain. Kita akan berbeda dengan teknik geologi, berbeda dengan dengan teknik hidrologi, berbeda dengan disiplin ilmu murni meteorologi dan klimatologi dan lain sebagainya. Jadi di sini kita tetap akan berbicara pada konteks kajian keruangan, kewilayahan, dan kelingkungannya, dan kita mempelajari geosfer ini secara melihatnya secara holistik. Jadi kita tidak terlalu terfokus pada hal-hal teknis mengenai fisikalnya atau kondisi-kondisi fisiknya. Oke, lalu bagaimana geografi pertanian ini kita pelajari, kita lihat, dan di sini kita melihat bahwa geografi pertanian ini merupakan salah satu cabang dari atau subdisiplin ilmu dari geografi sosial, geografi manusia. Dan di sini geografi sosial dan geografi manusia yang berada dalam konteks lingkungan, ruang, dan wilayah di mana mereka atau di mana manusia itu hidup, sehingga di sini kita melihat pertanian ini selain secara keruangan, kita melihatnya sebagai interaksi manusia dengan lingkungannya, interaksi antara manusia atau manusia sebagai antroposfer dengan seluruh fenomena geosfer. Apalagi ini dalam arti ketika bagaimana manusia itu melakukan aktivitas pertanian dengan mengelola sedemikian rupa dan sedemikian cara mengenai ruang dan wilayahnya untuk mengupayakan kebutuhan hidup dengan bercocok tanam dan peternaknya. Dan ini semua tidak lepas dari cara pengelolaan ini, tergantung dari bagaimana manusia itu mengetahui bagaimana tanaman dan hewan ternak yang sesuai dengan kondisi iklim, udara, cuaca, musim, dan lain sebagainya, bagaimana kondisi ketersediaan air, kondisi hidrologisnya, bagaimana mereka mengolah tanah, jenis-jenis tanah dan lain sebagainya, kelembapan tanah dan lain sebagainya. Dan disinilah pengetahuan manusia lebih dominan untuk menyesuaikan bagaimana apa yang dia upayakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan yang memang sudah ada di sana. Oke. Untuk sementara saya cukupkan sekian dulu, dan memang cukup pendek, tapi paling tidak renungkan apa itu geografi, apa itu pertanian, dan jangan sampai gagal fokus lagi pada pemahamannya bahwa dikatakan geografi pertanian merupakan salah satu cabang dari geografi fisik. Bukan. Di sini geografi pertanian lebih menekankan pada bagaimana manusia atau bagaimana seorang petani di sini mengupayakan penyediaan pangan atau ketahanan pangan, baik itu untuk dirinya sendiri ataupun didistribusikan sebagai komoditi untuk penyediaan di region atau di wilayah yang lebih luas. Oke, saya cukupkan sekian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk semuanya, dan selalu sehat. Oke, terima kasih.